Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tim disingkat dengan JD. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yanzuru ala dini wa kafa billahi shahida. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Masih memberikan kita kesehatan, kesempatan langkah tahun untuk dapat hadir bersama-sama dalam rangka berkunjung takziah ke tempat saudara kita yang telah ditimpa musibah di tengah-tengah rumah ini. Salawat beserta salam yang tidak pernah bosan-bosannya atau henti-hentinya kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat. Di sini kami mengaturkan kata-kata penghormatan kami sebagai pengacara yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sukajaya beserta seluruh jajarannya atau yang diaturkan oleh Bapak Sekdes yang kami hormati Bapak Ketua BPD. Penghormatan kami juga kepada Bapak Ibu seluruh jamaah pengunjung takziah baik dari Desa Sukajaya maupun dari luar Desa Sukajaya yang telah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Saudara kami Azwirdi, kepada saudara disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada saudara kami Azwirdi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga apa yang telah dibacakan kita mendengarkan bersama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya ceramah takziah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram kita kepada Bapak Rizwan Sereta. Disilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim.
Syukur alhamdulillah di malam yang masih diselimuti oleh rasa duka ini, kita segenap keluarga besar Desa Sukajaya dan sekitarnya hadir ke kediaman duka dalam rangka ikut berlasungkawa atas berpulangnya ke rahmatullah salah seorang keluarga kita di tengah rumah ini. Mudah-mudahan saja dengan doa kita semua, kiranya almarhumah di alam sana pertama mendapat ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua ditempatkan oleh Allah bersama orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga kiranya almarhumah bersama orang-orang yang menjadi ahlul jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang dalam rangka mendakwakan syiar agama Allah ke seluruh pelosok dunia. Mudah-mudahan saja kita seluruh umatnya di hari kiamat nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukajaya dan seluruh perangkat desa. Yang saya muliakan para ulama-ulama, orang-orang tua saya, tokoh-tokoh masyarakat, segenap keluarga besar Desa Sukajaya, dan yang saya hormati seluruh ibu-ibu dan seluruh hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan hidup kita di atas alam dunia ini tidak ada yang pernah bertahan lama, karena sudah ada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah, dan batasan itu pun tidak bisa kita lakukan koordinasi, apalagi negosiasi dengan Allah. Maka dari itu, semua amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita, karena posisi kita sebagai seorang hamba, maka sudah sepantasnya lah kewajiban kita memperhambakan diri kepada Sang Pencipta, karena tujuannya adalah untuk mempersiapkan fasilitas kita, bekal kita ketika saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dengan waktu yang diberikan oleh Allah untuk kita, bagaimana kita melakukan berbagai macam ibadah yang tujuannya agar kita bisa dikenal oleh Allah dan kita bisa mengenal Allah. Ini kadang-kadang posisi kita hari ini rata-rata kita hanya kenal dengan Allah, tapi Allah tidak pernah mengenal kita. Ini yang rata-rata. Saya ulangi, posisi kita rata-rata kita hanya tahu dengan Allah,
Tapi sayang Allah tidak tahu dengan kita, tidak kenal dengan kita. Allah itu kenapa bisa jadi kita hanya bisa tahu dengan Allah, lalu Allah tidak tahu dengan kita, tidak kenal dengan kita? Itu salah kita sendiri. Mungkin dari sisi komunikasi kita dengan Allah jarang. Dari sisi silaturahmi kita dengan Allah jarang. Sehingga Allah kadang-kadang tidak mengenal kita. Contoh, kita sering silaturahmi dengan Pak Bupati. Pak Bupati sangat kenal dengan kita. Tetapi ketika giliran kita yang jarang silaturahmi dengan Pak Bupati, apalagi tidak pernah silaturahmi sama sekali, begitu ditanya, Pak Bupati, Rizwan Serta menyampaikan salam hari raya untuk Pak Bupati. Terima kasih. Siapa Rizwan Serta itu? Tanya Pak Bupati. Kenapa? Saya jarang silaturahmi. Tetapi ketika kita sering melakukan silaturahmi dan selalu bersilaturahmi, maka beliau akan mudah kenal dengan kita. Begitu juga sebaliknya antara kita dengan Allah. Bahkan saking Allah itu mengenal sosok seorang hamba yang ia cintai, maka Allah perkenalkan kepada para malaikatnya. Diperkenalkan kita Pak kepada malaikat-malaikatnya. Wahai malaikatku, mau kenal tidak dengan seorang hamba-Ku, kata Allah. Siapa beliau wahai Allah? Ada pokoknya. Siapa? Dia orang Sukajaya. Kok Allah bisa kenal dengan dia wahai Allah? Tanya malaikat. Dia ini di saat orang sedang tidur, dia bangun sepertiga malam. Dia siap menembus kedinginan malam, berhadapan dengan air untuk ambil wudhu, sujud di atas sajadah, meminta kepadamu. Maka aku bisa kenal dengan dia. Jadi ketika kita selalu silaturahmi dengan Allah, saking Allah kenal dengan kita, lalu Allah perkenalkan kita itu kepada para malaikat-malaikatnya. Maka lewat kesempatan yang baik ini, saya mencoba menyampaikan ada 3 golongan hamba yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kategori hamba yang utama di sisi Allah. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak jamaah takziah yang dirahmati Allah, kategori hamba yang utama di sisi Allah adalah, pertama adalah hamba yang selalu mengabdi kepada Allah. Itu hamba yang utama. Karena tugas kita sebagai seorang hamba ini adalah untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan jin, tidak akan menciptakan manusia illa liya'budun, kecuali tugas kita adalah mengabdi, beribadah. Artinya apapun yang kita lakukan bernilai ibadah, tidak hanya dalam kategori sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tidak hanya haji, umrah dan lain sebagainya, tapi apapun yang kita kerjakan wajib bernilai ibadah. Pakaian harus berpakaian ibadah. Sikap yang bernilai ibadah. Perbuatan bernilai ibadah. Keputusan bernilai ibadah. Seluruh apapun yang kita kerjakan sebagai seorang hamba wajib bernilai ibadah. Maka hamba yang utama yang pertama adalah hamba yang selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita harus mengabdi kepada Allah? Di samping kita sadar posisi kita sebagai seorang hamba, yang kedua adalah sebagai bekal kita menghadap Allah.
Seandainya kita tidak sholat bagaimana? Jangankan satu simbolum tidak sholat pun, se-ASEAN tidak sholat, Allah tidak bangkrut. Se-ASEAN gak sholat, Allah gak bangkrut. Jangan se-ASEAN, sedunia kita tidak ada yang sholat, Allah tidak pernah cuti menjadi Tuhan. Tapi yang milik kita. Maka seorang hamba yang selalu mengabdi kepada Allah, tugas kita memang mengabdi, tujuannya adalah sebagai persiapan bekal kita untuk menghadap Allah di saat tiba waktunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah, maka ciri khas hamba yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pertama adalah orang-orang yang selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengabdian kita kepada Allah tidak harus menunggu tua. Sejak usia balik itu sudah wajib ibadah. Kalau kita laki-laki dari umur 15 tahun. Kalau perempuan sejak datang tamu yang pertama itu sudah balik, sudah wajib beribadah. Mereka tinggalkan sholat dosa, apalagi melanggar perintah Allah. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita sadari diri kita sebagai seorang hamba, maka kewajiban kita adalah mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ciri khas hamba yang utama yang kedua kata Rasulullah adalah ketika orang lain merasa nyaman dari kita, merasa aman. Artinya orang yang di sekitar kita, bahkan orang yang di luar sana merasa aman dengan kita. Aman dari lisan kita, aman dari tangan kita, aman dari tindakan kita, aman dari perbuatan kita. Bertambah lagi satu, aman dari jari kita sekarang. Tetapi ketika kehadiran kita orang resah, di saat kita ada di kampung orang resah, di saat kita ada di desa kita orang susah, tetapi di saat kita meninggalkan kampung kita, saudara-saudara kita berkata, alhamdulillah malingnya ada di kampung. Itu bukan menjadi hamba yang utama. Tetapi hamba yang utama adalah ketika orang lain merasa aman, merasa nyaman, merasa senang, merasa tentram dengan kita. Lisan kita tidak menyakiti orang lain, lisan kita tidak memfitnah, lisan kita tidak menghibah, lisan kita tidak menyakiti orang lain, lisan kita tidak mengejek orang lain, lisan kita tidak merendahkan orang lain, lisan kita tidak mencemooh orang lain, lisan kita tidak merasa tinggi daripada orang lain. Di saat orang lain aman, nyaman, senang, tentram bersama kita, maka itu adalah tanda orang yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika sebaliknya, subhanallah, maka kategori yang kedua hamba yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang merasa aman, nyaman, senang, tentram ketika bersama dengan kita. Baik tetangga, keluarga, saudara, bahkan orang tua kita, bahkan orang lain merasa senang, nyaman, tentram dengan kita, maka kita insya Allah termasuk kategori hamba yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga hamba yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang siap menghadapi kematian. Bagaimana bisa kita siap menghadapi kematian? Yang pertama tadi adalah orang yang selalu mengabdi kepada
ketika orang yang selalu mengabdi kepada Allah, beliau sadar hidup tidak pernah bertahan lama. Ruh adalah titipan Allah. Semua yang kita miliki adalah titipan Allah. Suatu saat kita akan kembali. Kemana kembali? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Di saat kita masuk ke alam kubur, datang Tengku Imam, diambil segenggam tanah, beliau bacakan, dari tanah asalmu, kembalimu kepada tanah. Minha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Dari tanah asalmu dan kembalimu kepada tanah. Maka orang-orang yang siap menghadapi kematian, kenapa bisa siap? Pertama, beliau selalu dekat dengan Allah. Yang kedua, dalam hidupnya tidak ada masalah. Orang senang, orang nyaman, orang tentram ketika bersamanya. Lalu ketika datang panggilan Allah kepada mereka, kepada beliau, beliau dengan enteng mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Otomatis semua kita jika dibuka pendaftaran mati, banyak yang tidak mau mendaftar. Itu jujur saya katakan, banyak yang tidak mau mendaftar. Tapi inilah rahasia Allah tidak dibuka pendaftaran. Andaikan Allah buka pendaftaran untuk meninggal dunia, banyak yang tidak mau mendaftar. Ini rahasia Allah. Lalu saat ini kita sedang menunggu giliran. Kapan waktunya kita dipanggil oleh Allah, tinggal giliran. Namun giliran ini tidak diambil oleh Allah menurut abjad. Nah, andaikan dipanggil oleh Allah menurut abjad, gampang. Kita tinggal hitung abjad A dulu dihabiskan oleh Allah, yang A semua. Habis A, B, C dan lain sebagainya. Ini Kiai Zainuddin MZ, abjad yang terakhir, duluan daripada abjad A. Artinya apa? Kematian tidak menurut usia, kematian tidak menurut status, kematian tidak menurut kondisi. Kematian itu siapapun yang mau dipanggil oleh Allah, ketika sudah sampai waktunya, sudah sampai saatnya, sudah habis masanya hidup di atas dunia, maka seluruhnya kembali kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tugas kita hari ini sebagai seorang hamba, sebagaimana saya katakan tadi, seorang hamba adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Tujuannya adalah sebagai persiapan bekal kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah berbicara kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kata hikmah. Apa kata hikmah? Pertama, kita lahir dalam keadaan telanjang. Saat kita meninggal dunia dalam keadaan telanjang. Kita lahir dalam keadaan menangis. Lalu saat kita meninggal dunia, kita ditangisi. Saat kita lahir tidak membawa apa-apa, saat juga kita meninggal dunia tidak akan pernah membawa apa-apa. Lalu apa yang harus kita banggakan dalam hidup kita? Ada lebih baiknya dengan waktu, kesempatan, peluang yang Allah berikan untuk kita saat ini. Ayo kita sama-sama manfaatkan untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah harapan, kiranya di penghujung nafas kita semua, kiranya kita semua mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir kepada sahibul musibah, khusus kepada keluarga atau anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhumah, doakan dan sholatlah. Jangan pernah tinggalkan sholat yang 5 waktu, dan doakan almarhumah. Yang hari ini yang beliau tunggu adalah doa dari kita, secara khusus
doa dari anak-anak yang soleh dan soleha yang almarhumah tinggalkan. Hari ini atau saat ini yang beliau tunggu adalah doa-doa kita, doa dari anak-anaknya. Kalau kita telepon mungkin jaringan tidak ada, kalaupun kita kirim uang, nomor rekeningnya kita tidak pernah tahu. Tetapi doa-doa yang kita sampaikan, doa dari anak-anak almarhumah yang akan disampaikan, dikirimkan kepada almarhumah, insya Allah akan meringankan almarhumah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita semua kiranya seluruh khilaf, dosa dan kesalahannya mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian takziah kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada al kita telah memberikan nasihatnya pada malam hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya arahan dan bimbingan yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Sukajaya. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Desa pada Bapak Sabuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tengah-tengah rumah duka ini, acara takziah di tengah rumah ini. Mungkin arahan ini saya dari Bapak Kepala Desa, karena Bapak Kepala Desa mungkin ada di luar daerah, jadi saya yang mewakili. Selanjutnya ucapkan serta salam kami panjatkan juga kehadiran Nabi Muhammad SAW telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Selanjutnya mungkin kami tidak banyak berbicara di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin kami dari pemerintah desa hanya sedikit menyampaikan, dan juga tidak henti-hentinya kami menyampaikan dari pemerintah desa, yaitu mungkin di daerah Sukajaya ini mungkin termasuk golongan zona merah untuk rawan kebakaran. Jadi kami juga dari pemerintah desa menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan juga berwaspada, karena rumah kita di Sukajaya ini rata-rata rumah tua. Jadi mari kita berhati-hati, mungkin ada percikan-percikan api ataupun ada lampu yang bisa menyebabkan kebakaran, dan dari situlah kita supaya agar bisa waspada untuk menjaga kita masing-masing. Mungkin dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, jamaah takziah, sekali lagi kami mengucapkan, mendoakan semoga almarhum yang telah dipanggil Allah agar diberikan tempat di sisi Allah dan diberikan surganya Allah, dan juga kepada keluarga yang ditinggal agar bisa mendoakan beliau seperti apa yang disampaikan oleh kami tadi, agar bisa mendoakan beliau. Tidak ada yang bisa kita berikan kepada beliau, hanyalah doa dan sholat. Mungkin itu yang bisa kita harapkan dari anak-anak beliau. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sepatah kata dari Alul Baik yang akan disampaikan oleh Ahmad Lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kami hormati Kepala Desa Sukajaya atau mewakili Sekretaris Desa Sukajaya. Yang kami hormati seluruh perangkat Desa Sukajaya. Yang kami hormati Al-Mukarram. Dan kami berterima kasih kepada perangkat Desa Sukajaya yang mana juga telah memfasilitasi tempat duka itu. Adapun ibunda kami ini bernama Maryam. Beliau lahir di Kuala Simpang, menutup usia pada usia 62 tahun, dan juga beliau meninggalkan anak sebanyak 5 orang. Dalam kehidupan kita Allah berikan kepada kita yakni pahala yang berlipat ganda. Hadirin hadirin dapat kami sampaikan, dan bila ada kata-kata yang salah baik sengaja maupun tidak sengaja mohon diperbanyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Rahmat Tanzil Alamin telah menyampaikan kata-kata mewakili dari Ahlul Bait. Baiklah, sebelum acara saya kita tutup, sediaan dari Ustaz Rahmat Tanzil Alamin untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'man wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل واغفر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين العلماء العاملين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين. وثم خصوصا إلى سلطان الأرض شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. وثم خصوصا إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغابرها برها وبحرها. ونخص خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. ونخص خصوصا إلى من اجتمعنا هنا بسببه ولأخره. ونخص خصوصا إلى روح اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. 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 واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد.
ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وقها فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنزل الرحمن والمغفرة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض اللهم أنزل الرحمن والمغفرة على أهل القبور اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها غفرة من هدر النيران اللهم إنا نسألك بعظمة الفاتحة والسبع المثاني وأن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وقرابتنا وبلادنا وسلطاننا من كل مهنة وفتنة وبؤس وضير اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرها من أهل القبور من أهل الصلاة اللهم اجعل قبرها من أهل المساجد اللهم اجعل قبرها من أهل الصداقة اللهم اجعل قبرها من أهل الخير اللهم اجعل قبرها من أهل القرآن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأخذ عند الحساب اللهم إنا نسأل اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Rahmatan lil Alamin yang telah membacakan doa tadi. Semoga apa yang telah dibacakan Allah Ta'ala mendengarkannya dan mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara takziah kita malam hari ini. Saya pembawa acara dari awal sampai akhir. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau tidak pada tempatnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Pada Bapak saya kiranya dapat ditempat terbanyak. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai kunjungan takziah ini, ramai kali sekali padat pengunjung. Bowo, iya, komandan kemarin ya, dan pendopo ya. Ini bersama Bowo juga, anak mudanya nih Bowo nih. Belakangnya merek Masya Allah, jam 10 ya Bowo ya.